Petugas gabungan TNI Polri bersiaga di sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas bersiaga jika terjadi aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk berjaga di sejumlah titik, diantaranya di kawasan kampus UNM, flyover, dan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Rencananya aksi unjuk rasa akan kembali digelar Front Pergerakan Mahasiswa Bersama HMI. Aksi masih akan dilakukan dengan tuntutan yang sama, yaitu menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan informasi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, kita akan bergabung dengan rekan Marini Priscila di sana. Marini, seperti apa situasi unjuk rasa hari ini di Makassar? Apakah sudah mulai, Marini? Ya, baik David dan juga Lovi, saat ini saya berada di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan seperti yang terlihat, saat ini situasinya masih cukup kondusif karena belum ada pergerakan dari elemen mahasiswa yang merencanakan untuk berdemo besar-besaran hari ini. Menurut informasi yang kami terima, ada dua, yaitu dari HMI dan juga pergerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan, di mana tuntutannya juga masih sama, yaitu untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berharap bahwa pemerintah atau perwakilan DPRD Sulawesi Selatan dapat menyampaikan aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat. Dan untuk personil sendiri yang dikerahkan hari ini total berjumlah sekitar 1.600 personil gabungan, yang mana disiagakan cukup ketat di 3 titik, yaitu di DPRD, di flyover, dan juga di kampus UNM. Nah, untuk di flyover, maksud kami DPRD sendiri, terlihat di belakang saya pemirsa, ini ada water cannon yang disiagakan oleh Polri juga di dalam maupun di luar gedung untuk kemudian mengamankan situasi saat ini. Nah, seperti yang terlihat di bawah jembatan sendiri, kalau di jembatan layang flyover Makassar, ini ada ratusan personil Yon Asat Brimob dan juga personil Remas Polda Sulsel yang masih juga sama melakukan penjagaan yang cukup ketat untuk menunggu masa aksi. Nah, untuk pengamanan UNRWA sendiri, ini seluruh personil tidak diperlengkapi dengan senjata api, namun mereka dibekali oleh tameng dan juga gas air mata seperti kendaraan rantis. Ini gunanya untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusuhan yang ditimbulkan oleh para pengunjuk rasa. Rencananya, ribuan massa aksi dari berbagai aliansi, namun yang kami terima sehingga saat ini ada 2 aliansi massa yang sudah dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian laporan kami, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marini Priscila melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden dikonfirmasi berjumlah 1.035 halaman. Penambahan halaman pada draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dipastikan tidak mengubah substansi. Penambahan 130 halaman menjadi 1.035 halaman dari sebelumnya 905 halaman sesuai yang beredar di masyarakat tidak akan mengubah sisi substansi dari Omnibus Law. Menurutnya penambahan jumlah halaman tersebut hanya masalah format atau redaksional. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menegaskan bahwa draft final Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada, hanya belum dibagikan karena masih dilakukan proofreading. 7 hari setelah pengesahan, biasanya undang-undang masih dalam proses perbaikan format dan membenarkan kemungkinan adanya typo atau kesalahan ketik. Kemudian yang kami hormati, jadi kalau proses proofreading itu semata-mata editing aja, tapi tidak boleh merubah kata per kata, apalagi yang terkait dengan substansi. Nah, kalau kemudian dari proofreading itu kemudian ditata dan segala macam halamannya tambah, bukan substansinya tambah. Jadi kalau halaman tambah, itu jangan kemudian diasosiasikan bahwa RUU-nya yang disahkan itu berubah, ditambahi atau apa. Tidak seperti itu. Itu semata-mata karena format. Barangkali ya, saya juga harus cek ini nanti ya. Misalnya tadinya spasinya berapa menjadi berapa lebih besar gitu ya. Nah, kemudian juga di sana sini ya margin-marginnya juga dirubah, itu saja.
Sejumlah aliansi buruh memilih tidak berunjuk rasa hari ini. Apakah ini artinya mereka sudah menerima keputusan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Dan kita akan langsung bergabung dengan Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Selamat siang Pak Ristadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ristadi, sebenarnya bagaimana sikap KSPN ini menyikapi Omnibus Law, Pak? Ya, tentu kami akan objektif. Yang kami tolak itu, yang kami keberatan adalah hal-hal yang tentu masih merugikan bagi pekerja buruh Indonesia. Memang dalam klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law Cipta Kerja ini, setelah kami baca dengan seksama, terutama dokumen draft yang terakhir ya, yang 1035 lembar, itu masih ada yang menurut kami menurunkan hak yang sebelumnya sudah dijamin, tapi juga ada yang masih sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Baik, Pak Ristadi, bagian mana yang tidak sesuai yang tadi menurut Anda menurunkan hak para buruh? Ya, lebih tepatnya potensi menurunkan hak. Yang pertama itu soal pesangon. Pesangon itu memang dalam klaster ketenaga kerjaan itu basic hitungannya masih sama, yaitu dihitung bahwa pertama itu uang pesangon itu untuk 8 tahun masa kerja masih 9 bulan gaji, kemudian uang penghargaan masa kerja untuk 24 tahun ke atas masih 10 bulan gaji. Nah, yang hilang itu adalah soal teknis, yang dihapus itu adalah soal teknis pemberian pesangon, bagaimana jika perusahaan itu pilot, bagaimana hitungan pesangon pekerjanya. Kemudian bagaimana jika terjadi PHK efisiensi, soal hitungan pesangon dan seterusnya. Namun di klaster ketenagakerjaan juga disebutkan, walaupun hal itu dihapus, tapi akan diatur kemudian dalam peraturan pemerintah. Nah, ini tentu kalau peraturan pemerintahnya tidak dikawal, maka akan berpotensi bisa merugikan pekerja buruh soal pesangon. Itu pertama. Yang kedua, itu soal kerja kontrak. Kerja kontrak itu dalam Undang-Undang 13 disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu berdasarkan atas batasan waktu dan juga selesainya suatu pekerjaan. Disebutkan maksimal bisa dikontrak 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun aja maksimal 3 tahun. Dalam klaster ketenagakerjaan ini ketentuan tersebut didasarkan atas perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan si pekerja. Nah, ini juga potensinya apa? Potensi masa kerja kontrak ini bisa lebih dari 3 tahun. Namun untuk jenis dan sifat pekerjaan, untuk pekerja kontrak itu sebetulnya masih sama sesuai dengan Undang-Undang 13 yang sekarang berlaku, yaitu pekerjaannya adalah pekerjaan bersifat musiman, pekerjaannya yang selesai dalam waktu tertentu, atau pekerjaan itu dalam rangka produk yang baru. Jadi hal jenis sifat ini masih sama. Jika memang ada poin-poin yang menjadi keberatan KSPN, kenapa kemarin Pak tidak ikut unjuk rasa turun ke jalan? Apa yang menyebabkan ini? Ataukah ada rencana mungkin ke depannya akan ikut unjuk rasa, Pak? Iya, kami mengadvokasi soal Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah sejak awal ini muncul dari Desember awal tahun 2020, dari Januarian juga. Nah, kenapa kemudian kamu belum melakukan atau belum ikut untuk mogok nasional? Pertama, bahwa setelah kami melakukan cross-check di lapangan, asesmen di lapangan, banyak perusahaan-perusahaan anggota kami yang hari ini produksinya atau kegiatan usahanya tidak normal. Dan puluhan ribu anggota kami itu masih dirumahkan. Selain dirumahkan, juga ada ribuan anggota kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan sampai hari ini belum juga beres atau selesai untuk soal penyelesaian haknya. Ini situasi anggota kami sampai hari ini. Dan perusahaan beralasan ini sebagai akibat dari dampak corona. Yang kedua, soal empati kepada masyarakat umum. Bagaimana hari ini kita ketahui bersama soal adanya wabah corona yang kemudian kami khawatir ketika kami melakukan masalah yang begitu besar akan menjadi klaster baru penyebaran daripada virus corona. Nah, kemudian yang ketiga adalah kami dari awal sebetulnya kalau mau melakukan aksi mogok nasional itu akan dampaknya akan luar biasa. Tidak hanya soal ekonomi, tapi juga akan berimplikasi pada soal politik. Kami memandang bahwa situasi politik hari ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Maka kemudian kami berprediksi juga kalau kemudian kami lakukan ini, tentu akan ada pihak-pihak
punya kepentingan politik, akan menumpangi kami. Ini yang kemudian sebetulnya kami coba hindari, sehingga kami ingin menjaga betul lurus bahwa gerakan kami itu adalah gerakan untuk kepentingan murni, kepentingan pekerja buruh Indonesia. Tidak ada kepentingan politik apapun, sehingga kami putuskan bahwa KSPN dan juga ada 4 konfederasi besar di Indonesia, ada KSPN, ada KSBSI, ada KSPC Yoris, dan ada Serbu Musi, itu tidak ikut melakukan mogok nasional. Kalau 4 konfederasi besar ini ikut mogok nasional pada tanggal kemarin, maka kami pastikan dampaknya besar, masifnya akan jauh lebih besar daripada yang kemarin terjadi. Baik, kemudian apa upaya yang ditempuh KSPN ini mengawal Perpu? Sudah sejauh mana, Pak? Ya, kami sedang melakukan konsolidasi internal dalam situasi ini, apa yang paling efektif, apa yang paling mungkin bisa kami lakukan. Wacana kami untuk melakukan judicial review sudah cukup menguat. Nah, tapi kemudian ya kita perlu mendapatkan draft final tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, karena sampai hari ini kami baru dapat dokumen yang belum ada penomoran dan belum diregistrasi oleh negara. Baik. Terima kasih Pak Ristadi dari Presiden KSPN sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tawuran antar pemuda di kawasan Warakas, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Uniknya tawuran ini berhasil dibubarkan oleh emak-emak. Aksi tawuran antar pemuda yang terjadi di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat sejumlah orang dari kedua kelompok membawa senjata tajam. Uniknya, tawuran ini berhasil dibubarkan. Bukan oleh polisi, melainkan oleh emak-emak. Bersenjatakan balok kayu, emak-emak ini berhasil menghalau para pelaku tawuran. Menurut keterangan warga, tawuran dipicu kesalahpahaman sepele. Senjatanya. Cuma sih biasanya masalahnya cuma kesalahpahaman doang. Anak sini kalau nggak salah sama anak belakang setiap hari. Jadi awalnya itu ada yang di situ kan ada bengkel tuh. Jadi ada dua orang ngebengkel situ. Cuman pulangnya itu salah bawa motor. Ya, ketika ngelamat tuh yang bawa motor tuh balik lagi. Cuman pas diinterogasi nggak tahu ada salah kata dari yang interogasinya. Akhirnya yang bawa motor itu marah. Akhirnya bawa pasukan. Tidak ada korban dalam insiden ini. Tawuran ini cukup mengherankan warga mengingat di kawasan ini tidak pernah terjadi tawuran sebelumnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Satu keluarga di Bojonegoro, Jawa Timur tewas akibat tersengat listrik jebakan tikus. iNews Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.